Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di rangkuman pasar mingguan kita. Minggu ini, wah benar-benar penuh gejolak ya. Sentimen dari luar negeri itu rasanya kayak jadi badai yang ngeguncang pasar domestik kita. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja yang udah terjadi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya apa sih indeks harga saham gabungan atau IHSG kita tuh kayak babak belur dan rupiah anjlok level yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Mari kita urai satu persatu. Apa sih pemicunya? Seperti yang sering kejadian ya, cerita pasar pekan ini tuh justru dimulainya jauh dari Indonesia. Kita bakal lihat gimana badai dari Timur Tengah bisa ngirimin gelombang kejutan ke seluruh dunia dan tentu aja sampai juga ke bursa kita. Betul sekali ya, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang ada hubungannya sama Iran, sukses bikin investor global jadi cemas. Setiap ada kabar yang kurang enak dari sana, itu langsung memicu aksi jual di pasar-pasar Asia. Kenapa? Karena para pelaku pasar cenderung mindahin uang mereka ke aset yang dianggap lebih aman. Ini jadi pengingat lagi betapa terkoneksinya ekonomi kita sama kejadian-kejadian global. Kutipan dari analis di Ashmore ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pasar tuh nggak cuma naik turun, tapi juga jadi sangat sensitif. Coba deh bayangin, investor tuh seolah-olah lagi nahan napas, siap bereaksi sama kabar sekecil apapun. Nah, kondisi inilah yang menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Yuk kita lihat gimana badai global tadi menciptakan efek domino di dalam negeri. Soalnya, apa yang terjadi di luar sana, dampaknya di sini tuh terasa banget. Istilah babak belur ini rasanya emang paling cocok buat ngegambarin kondisi IHSG minggu ini. Kepanikan yang melanda bursa regional itu nularnya cepet banget ke pasar kita. Akibatnya, investor jadi ramai-ramai lepas saham dan bikin indeks kita rontok. Nah, ini dia angkanya. Angka yang paling mencuri perhatian. Rupiah melemah sampai nembus level psikologis 17.000 per dolar Amerika. Ini adalah dampak langsung dari kecemasan global tadi, di mana investor berbondong-bondong lari ke aset safe haven atau aset aman, seperti dolar. Akibatnya, ya mata uang kita jadi tertekan. Tapi, di tengah pasar yang lagi merah merona, selalu menarik buat ngintip gimana performa masing-masing perusahaan. Beberapa emiten ternyata berhasil tetap berlayar dengan gagah, sementara yang lain ada juga yang terhempas. Yuk, kita lihat siapa aja pemenang dan pecundangnya minggu ini. Di slide ini kita bisa lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada emiten kayak Tugu dan RLCO yang labanya meroket. Tapi di sisi lain ada KJEN yang labanya anjlok dan Yellow yang harus catat kerugian. Ini bukti nyata kalau di tengah badai pun fundamental perusahaan itu jadi pembeda utamanya. Angka ini perlu kita sorot khusus nih. Coba bayangkan, laba RLCO melesat sampai 339%. Ini pencapaian yang luar biasa banget, dan jadi bukti kalau bahkan di pasar yang lagi bergejolak sekalipun, selalu ada perusahaan yang bisa nemuin celah buat tumbuh pesat. Sebaliknya, ada kisah dari Yellow. Penurunan pendapatan bikin mereka harus mencatatkan rugi sebesar 21,5 miliar rupiah. Ini adalah gambaran dari sisi lain mata uangnya, di mana tekanan ekonomi itu benar-benar bisa berdampak langsung ke kinerja perusahaan. Oke, sebelum kita lanjut ke berita emiten berikutnya, kita pahami dulu yuk istilah ini, right issue. Singkatnya, ini adalah aksi korporasi di mana sebuah perusahaan nawarin saham baru ke pemegang saham lama, biasanya sih dengan harga diskon. Tujuannya buat ngumpulin dana segar. Nah, nyambung sama yang tadi, ada kabar dari PT Sarana Sentral Bajatama atau kodenya Baja. Mereka berencana melakukan right issue dengan nerbitin 1 miliar lembar saham baru. Ini adalah langkah strategis buat dapetin modal tambahan yang kemungkinan besar akan dipakai buat ekspansi atau sekedar memperkuat keuangan mereka di tengah kondisi sekarang. Oke, setelah melihat semua drama di pasar pekan ini, mari kita rangkum. Apa aja sih pelajaran dan poin-poin penting yang bisa kita kantongi sebagai investor? Jadi, poin krusialnya ada 3. Pertama, sentimen global itu adalah raja. Jangan pernah deh kita remehin dampaknya. Kedua, pelemahan rupiah itu bukan lagi sekedar wacana, tapi udah jadi resiko nyata yang harus kita perhitungkan. Dan yang paling penting, di tengah semua gejolak ini, kinerja fundamental perusahaan itu ibarat jangkar yang membedakan mana pemenang dan mana pecundang. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Pekan ini ngajarin kita kalau pasar itu bisa sangat brutal, tapi di sisi lain selalu ada perusahaan tangguh yang tetap bersinar. Jadi pertanyaannya untuk Anda, dengan semua informasi ini, di mana Anda melihat adanya resiko, dan yang terpenting, di mana Anda justru melihat ada peluang. Sampai jumpa di rangkuman berikutnya.